saudara, sekarang saya mau tanya. Ini, tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini. Bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Ah, bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Wah, dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia. Bisa enggak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal, ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa. Dalam agama nggak boleh juga itu aja. Fikih. Pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA. Lalu menurut kau? Kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa. Meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, enggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau Anda mau lelucon silakan. Tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya. Ya udahlah, ya nggak usah ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu? Nggak perlu yang tinggi urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar, ya udah bubar kok, nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ya, khair. Ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi. Segala jurus dipakai untuk memperoleh apa? Simpati rakyat. Politik adu domba, politik pecah belah, politik kebencian. Ya, udah bukan zamannya. Ya kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu, ya, masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo. Sontoloyo. Kau bilang ekonomi meroket padahal nyungsep meleset. Sontoloyo. Kau bilang produksi beras melimpah tapi impor tidak kau cegah. Sontoloyo. Kau bilang pengangguran turun, orang cari kerja makin berjibun. Sontoloyo. Utang numpuk bertambah, rupiah anjlok melemah, harga-harga naik merambah, hidup rakyat makin susah, kau jamu tuan asing bermewah-mewah. Tapi biasanya kalau di survei-survei kenapa orang memilih Prabowo itu karena ketegasan, backgroundnya sebagai militer, itu bisa menjadi modal gak tuh Bang? Ketegasan. Oke. Sekarang saya tanya, ya kan, ketegasan itu, saya udah mau jawab tadi, ketegasan itu fakta atau persepsi? Dia bisa jadi fakta, bisa jadi persepsi Bang. Faktanya mana? Kan sebutkan, you name it, mana faktanya? Kalau persepsi iya, persepsi bisa dibangun oleh survei yang dibayar. Kan banyak tuh, tiba-tiba hari ini, wah, tukang survei ternyata di belakang Jokowi berdirinya sudah sekarang, ya kan? Nah, ya kan di televisi itu lihat, oh, kemarin yang jadi ahli di MK, wah, udah di belakang Jokowi sekarang berdirinya. Siapa Bang Refli? Kodari. Hasan Nasbi, ya kan, Kodari kan? Kan kemarin kita lihat, kan ini kan fakta kan? Nah, saya ingin mengatakan tegas itu kan satu-satunya modal Prabowo untuk dikatakan dicintai, untuk dipilih itu tegas. Saya katakan tegas itu persepsi atau fakta. Menurut Bang Refli itu? Persepsi. Faktanya di mana dia tegas? Kalau dia tegas, dia akan bela itu pengikutnya yang dikriminalisasi. Ya kan? Jadi Bang Refli pesimistis nih kalau pemerintahan Prabowo plus Gibran. Bisa nggak saya mendua begini? Mendua gimana? Sebagai warga negara saya mendoakan Prabowo menjadi presiden terbaik. Harus dong. Iya kan? Tapi sebagai seorang analis,
saya pesimis. Itu sikap mendua saya. Jadi menurut Bang Refli tidak ada indikator positif yang bisa meyakinkan Bang Refli kalau Prabowo akan lebih baik dari Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendukung Prabowo? Yang mendukung Banyak orang yang bermasalah. Sekarang orang-orang bermasalah itu, yang kemarin ketika ada kasus minyak goreng takut, ya kan? Begitu diperiksa kantornya, kantor gubernurnya langsung mengatakan saya dukung, ya kan? Ada kasus hutan dulu kan ketika menjadi menteri, kalau disenggol-senggol sedikit mulai khawatir, ya kan? Termasuk juga kemarin soal apa ya? Pokoknya ada minyak gorengnya, ada macam-macam. Nah, orang seperti itu kira-kira akan direkrut nggak oleh Prabowo dalam kekuasaan? Ada yang menteri yang konon katanya bisa memperpanjang izin-izin yang dengan uang misalnya, ya kan? Sekarang orang-orang seperti itu akan dipakai nggak oleh Prabowo? Kalau masih dipakai, maka nggak ada harapan. Bullshit ngomong tentang pemberantasan korupsi. Tapi kalau dia betul-betul cari orang-orang yang tidak ada masalah, terutama masalah korupsi, nah itu keren baru. Nah, pertanyaannya saya merasa nggak mungkin mereka nggak pakai orang-orang itu. Karena mereka pimpinan-pimpinan partai politik. Mereka orang-orang yang berjasa dalam memenangkan pertarungan. Pertanyaannya adalah, kalau Anda berkompetisi menang dengan cara yang tidak fair, kira-kira ada dua kemungkinan. Apakah pembantu yang membantu Anda untuk tidak fair itu Anda akan buang, atau Anda akan angkut dalam pemerintahan karena dia berjasa? Saya rasa orang Indonesia selalu mengatakan, wah dia berjasa kita angkut. Begitu Anda angkut orang bermasalah, sudah menjadi lingkaran setan. Iya kan? Dan itu membuktikan kalau masih direkrut berarti itu ketidaktegasan dari Pak iya, Prabowo. Jadi iya. kita harus menunggu nih Bang. Iya. Jawabannya akan kalau Anda mau hadir bicara seiring dengan waktu nanti yang berjalan. clear cut, orang yang tegas itu adalah clear cut. Kalau misalnya Anda mau bicara tentang pemberantasan korupsi, clear cut, Anda tidak akan rekrut orang-orang yang bermasalah, walaupun itu cuma persepsi. Ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi. Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat. Politik adu domba, politik pecah belah, politik kebencian. Ya, udah bukan zamannya. Ya kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu, ya masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo. Sontoloyo. Kau bilang ekonomi meroket padahal nyungsep meleset. Sontoloyo. Kau bilang produksi beras melimpah, tapi impor tidak kau cegah. Sontoloyo. Kau bilang pengangguran turun, orang cari kerja makin berjibun. Sontoloyo. Utang numpuk bertambah, rupiah anjlok melemah, harga-harga naik merambah, hidup rakyat makin susah, kau jamu tuan asing bermewah-mewah. Karena narasi Israel jajah Palestina itu opini Sam, bukan fakta Sam. Oh, itu opini, gimana bukan tuh? fakta. Gimana tuh? Faktanya, gue jelasin sekarang nih ya, ini penting sekali. Faktanya, negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Apa? Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Ini wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini, disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Lo tau nggak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab. Yes. Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Akhirnya Israel berdiri, waktu itu kan Israel langsung terima. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang, no, I will not let you, gue gak akan kasih. Dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu, diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir. Terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina, itu dikuasai sama Yordania. Dan sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah.
Karena kalah perang, mereka harus serahkanlah nih Gaza yang tadinya punya mereka. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau nggak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel, Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina, mau nggak bikin negara? Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau nggak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007, Sam, ya, waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ya kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Two state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo mulu. Udah damailah. Lo bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Presiden Palestina itu sudah menyetujui, oke. Terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Terus dan lo tau nggak? Sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Itu selalu setiap tahun ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue nggak mau damai, gue maunya perang. Kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara?